Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Semoga Allah yang maha menyaksikan mengaruniakan kepada kita qalbun salim, hati yang bersih, hati yang selamat, hati yang sehat. Karena kelak yang akan berjumpa dengan Allah itu yaumal la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Ingat, suatu hari tiada manfaat harta dan anak-anak illa kecuali man atallaha, orang yang berjumpa dengan Allah dengan qalbun salim, hati yang bersih. Seperti apa hati yang bersih? Hati yang bersih itu yang paling utama adalah hati yang bersih dari kemusyrikan, yang tidak menuhankan siapapun apapun selain menuhankan Allah. Semakin terdominasi hatinya oleh selain Allah, sehingga dia mengabdikan dirinya untuk selain Allah, ini sudah bisa jadi ilahnya, menjadi Tuhannya. Apa sih mengilahkan sesuatu? Awal dari mengilahkan itu adalah kekaguman, kagum, kemudian mendominasi pikiran, hati, sehingga hanya itu saja yang ada di hatinya. Lalu dia mau berbuat apapun supaya dekat dengan ilahnya itu, mau berkorban apa saja, merasa bahagia dan mulia dalam tanda kutip kalau dekat dengan ilahnya, merasa gelisah, sengsara dan hina kalau jauh dari ilahnya. Nah, siapa ilahnya ini? Kalau ternyata yang mendominasi pikiran, hati setiap waktu, menjadi penggerak semua aktivitasnya adalah selain Allah, nah berarti dia sudah menuhankan selain Allah. Harusnya yang mendominasi hati kita adalah Allah, pencipta kita, yang mengurus kita setiap saat, pemilik langit dan bumi, penguasa apapun yang kita inginkan, dan penggenggam apapun yang kita cemaskan. Semuanya ada dalam kekuasaan Allah. Makanya orang-orang yang bagus atau bersih hatinya cepat sekali mengembalikan apapun kepada Allah, baik dalam nikmat dan musibah. Sering mengingat Allah. Yakin kepada Allah. Jadi ketika dapat rezeki, alhamdulillah. Tangan megang rezeki, lisan yakin Allah menggerakkan orang menyampaikan rezeki kepada kita. Ini dari Allah lewat makhluk. Kepada makhluk berterima kasih, kepada Allah yang maha mendengar bersyukur. Alhamdulillahirabbil alamin. Afdhalu du'a alhamdulillah. Nah, ucapan alhamdulillah itu kalau disertai keyakinan lebih bernilai daripada berapapun nikmat yang Allah berikan. Karena nikmat yang Allah berikan bukan hanya kepada kita, orang-orang yang zolim, yang ingkar kepada Allah juga dikasih, tapi diberi kemampuan menyadari nikmat ini dari Allah, itu lebih mahal daripada apa yang diberikannya. Jelas tidak nih? Misalkan kita dikasih uang 1 triliun, lalu kita mengucapkan alhamdulillah. Nah, alhamdulillah, segala puji bagi Allah ini lebih bernilai daripada 1 triliunnya. Karena gangster, penjahat juga dikasih triliunan, tapi tidak bisa
menyebut alhamdulillahirabbil alamin. Nah, dalam nikmat cepat ingat Allah, bahwa nikmat ini wa ma bikum min ni'matin faminallah. Nikmat apapun yang ada padamu itu dari Allah. Apa saja, apapun. Termasuk kita saat ini bisa duduk, karunia Allah. Bisa nafas, karunia Allah. Bisa mikir, karunia Allah. Jadi setiap saat kita ini tenggelam secara sempurna dalam nikmat Allah yang tidak bertepi. Jadi kalau kita sering ingat Allah itu udah bahagia aja. Bagaimana ketika kita disakitin orang atau ada yang tidak enak, sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walanabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwal wal anfus was samarat wa basyiris sabirin. Dan Allah benar-benar akan menguji kita dengan sesuatu bisyai'in. Sedikit saja sesuatu dan sedikit. Yang pertama ketakutan, yang kedua kelaparan berkaitan dengan makanan, yang ketiga kekurangan harta, jiwa, buah-buahan, dan berikan kabar gembira bagi orang yang sabar. Siapa orang yang sabar? Alladzina, orang-orang yang alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ketika ditimpa musibah langsung berkata, sesungguhnya kami ini semua milik Allah, wa inna ilaihi rajiun, dan kami kembali kepada Allah. Jadi ketika ditimpa pukulan pertama ingat ke Allah. Nah itu apa saja yang menimpa kita pasti hanya bisa terjadi dengan izin Allah. Sedang jalan kemudian pintu kebuka, jebet kena wajah, izin Allah. Iya, lagi turun tangga, ceruduk, duk, bleduk, jatuh, izin Allah. Tidak ada. Termasuk orang-orang yang menghina, mencaci, memfitnah, itu pun izin Allah. Jadi ketika terjadi sesuatu langsung harus cepat ingat Allah, apakah nikmat maupun musibah. Karena tidak ada nikmat yang bisa datang tanpa izin Allah, dan tidak ada juga musibah yang bisa menimpa illa biiznillah. Emang ada dalilnya? Ya, semua musibah hanya bisa terjadi izin Allah. Surat At-Taghabun ayat 11. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ma asaba min musibatin illa biiznillah. Wa may yu'min billah yahdi qalbah. Wallahu bikulli syai'in alim. Tak ada satupun musibah yang menimpa kecuali dengan izin Allah. Dan barang siapa yang yakin kepada Allah, beriman kepada Allah, yakin ini musibah terjadi dengan izin Allah, yakin musibah ini sudah diukur oleh Allah, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, Allah tidak membebani seseorang kecuali sesuai dengan kesanggupannya, dan yakin musibah ini akan membawa kebaikan karena Allah tidak pernah berbuat buruk. Ini adalah untuk kebaikan. Semua nabi, semua orang beriman diuji, dan semuanya untuk kebaikan. Musibah, ujian-ujian itu pembuka gerbang karunia. Iya, ini dalil yang tadi. Surat apa tuh? Al-Baqarah 155, 156 ya. Wabasyiris sabirin alladzina idza asabat musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun ulaika alaihim shalawatum mir rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Tuh, mereka itulah yang mendapatkan limpahan keberkahan dari Allah, curahan kasih sayang. Ulaika alaihim shalawatum mir rabbihim wa ulaika humul muhtadun. Mereka yang dapat petunjuk dari Allah. Jadi musibahnya kecil, tapi nikmatnya, kata kuncinya adalah cepat ingat Allah, sering ingat Allah, yakin kepada
Allah.